Hai UMM Talks, hari ini kita kedatangan tamu spesial di UMM Talks kali ini. Karena bintang tamunya spesial, kita juga mau kemas secara beda. Jadi siapa dia? Ini dia! Cara. Yeay! Mas David, udah Yes. berapa lama nggak ke kampus? Nggak ke kampus berapa lama ya? 4-5 tahun kali ya? Wah, lama banget. Sekarang kampusnya udah beda banget. Oh, ya? Jadi kita spesial mau ajakin Mas David jalan-jalan. Mau? Mau Let's go! naik ini? Oke. Yes! Oke, kita jalan-jalan ya Mas David. Oke. Ini kita mau keliling kampus, Mhm. jadi pakai golf car. Ini free biasanya buat seluruh mahasiswa yang mau pergi dari mana ke mana gitu, selama di dalam kampus. Sebentar, ini kan tadi ada tulisan apa? Apaan tuh tulisan? Club car apa? Kupikir hanya buat VIP enggak? Oh enggak, ini bukan cuma buat VIP. Jadi seluruh mahasiswa yang kuliah di sini, misal dari parkiran nih mau ke GKB 4 bisa naik ini. Nanti Oke. biasanya Enak mereka nih. ya sekarang Iya, ya. jalan-jalan Karena gini, tahu nggak Ocha? kemana-mana. Ocha kan Kenapa beda tuh? angkatan nih dari aku nih. UMM itu dulu singkatannya, bercandanya adalah Universitas Munggah Mudun. Sampai saiki. Karena kalau misalnya kita dari depan, itu nggak ada mobil-mobil begini ya. Betul. Jalan kaki. Alhamdulillah ya, sekarang semakin berkembang. Enak ya? Jadi dia enak-enakin. Mas David, Yes. dulu ini kan kita sambil bernostalgia nih. Nah. Dulu kegiatannya ngapain aja sih? Jurusan apa kalau boleh tahu? Komunikasi, jurnalistik. Oke. Komunikasi jurnalistik di Universitas Muhammadiyah Malang. Tentunya. Tentunya. Gimana nih? Dulu selama kuliah di sini ngapain aja sih? Sebenarnya gini, sampai semester 1 2. Aku kan sempat cuti ya di semester 2, 2 3 tuh 3 4 cuti. Jadi semester 1 2 kupu-kupu, kuliah pulang. Oke. Terus 3 4 cuti. Melanjutkan itu ya seperti biasa menebus dosa-dosa lama. Kuliah dengan adik-adik tingkat. Yes. Tetap masih kuliah pulang. Ya tugas segala macam. Paling dulu internet, kita kan di warnet ya. Paling ngabisin betul. waktu di warnet. Plus dulu sempat magang di Humas. Oh, Nah, oke. magang di Humas itu ngasih warna tersendiri dalam hidupku yang cuma kuliah pulang. Jadi kayak kuliah pulang kerja. Terus kan kalau Humas itu nggak tahu sekarang tugasnya gimana. Kalau zamanku kalau misalnya ada kunjungan tamu dan segala macam, ada acara, sampai itu wisuda dan Yes. maba, Yes. kita tuh ngambil gambar, liputan dan segala macam. Oke, jadi emang sih sampai sekarang pun juga kayaknya pekerjaan itu masih sangat Masih. terlibat ya. Namanya humas pasti akan dilibatin dimanapun. Iya. Dan alhamdulillahnya itu juga bikin ini ya, menambah apa nih, cakrawala cakrawala. Cakrawala dan Pengalaman baru. pundi-pundi. Nggak tahu dibayar apa nggak? Kalau dulu sih dibayar ya. Iya dong, saya sekarang juga tetap. Karena alhamdulillah banget loh. Dulu tuh karena Ha-ha. ngisi waktu sambil ngambil kelas-kelas yang bawah, yang nggak ada kegiatan, ya udah di Humas, ya ilmu baru. Dulu kan aku nggak terlalu jago fotografi dan videografi, diajarin dulu sama Mas Retno, Iya, dan ya banyak banget. emang sih. Tapi kalau di humas ini perkembangannya juga cukup ini ya, lumayan. Dan tadi aku lihat gedungnya emang beda ya sekarang. Ya? Betul, pastinya. Kalau dari itu kan dulu waktu kuliah. Tapi kalau cerita perjalanan karirnya dari oke, aku memutuskan untuk menjadi David Rizal yang hari ini, itu tuh gimana tuh prosesnya? Karena memang dulu cita-citanya pengen jadi jurnalis dan kebetulan langsung memutuskan buat ngambil ilmu komunikasi, konsentrasinya jurnalistik. Itu grand design masa depanku tuh sudah aku buat sejak di kampus. Udah kebayang nih visionnya akan jadi jurnalis, akan jadi presenter. Jadi pas sebelum aku lulus sudah dalam hati berpikiran bahwa jangan sampai nganggur. Karena jadi pengangguran tuh kan menyeramkan ya. Betul. Fresh grade, nganggur, agak serem gitu. Ditanyain tetangga kan gitu Iya biasanya. kan? Itu bahaya. Ngapain Kok gitu. belum nikah? Iya. Kok belum kerja? Aduh, Iya. bahaya. Kapan-kapan ini Ah, emang itu menyiksa. jangan deh. Sampai akhirnya aku ikut audisi. Audisi SCTV Gustu Kampus. Jadi SCTV lagi nyari reporter presenter di waktu itu kampusnya di Surabaya. Oke. Di salah satu kampus swasta lah. Nah, di situ menang dan kebetulan harusnya nggak berangkat ke Jakarta, tapi mungkin Tuhan sudah menakdirkan seperti itu, berangkat ke Jakarta. Nah, karena itulah akhirnya yang membuat aku oke, harus cepat selesai nih. Skripsi harus cepat selesai. Dan aku selesaikan tuh kalau nggak salah dalam waktu audisi Maret 2012. Skripsi aku selesai itu sebelum Oktober, karena Oktober aku sudah di Jakarta. Berarti dalam kurun waktu sesingkat itu aku selesaikan skripsi. Motivasinya dari situ.
Berarti emang dari awal udah bercita-cita untuk oke, aku akan fokus untuk menjalani karir ini ya, sebagai jurnalis itu tadi. Betul. Apa yang bikin akhirnya oke, kayaknya jurnalis ini adalah aku banget nih gitu misal? Yang bikin ngerasa aku banget karena ini kan kayak petualangan gitu ya. Mungkin kayak Sherina sekarang ya? yes, setiap manusia dunia. Mungkin sekarang kalau suka nonton tentang Sherina, nah petualangan Sherina itu masih sepersekian persen dari petualanganku sebagai jurnalis 11 tahun. Oke. Karena kan Sherina di situ kan ceritanya jurnalis ya. Betul. Dia ke hutan-hutan, di Kalimantan segala macam. Itu kayak sepersekian persen doang. Jadi relate waktu nonton ya? Relate banget dan kayak iya sih, dulu Iya. tuh aku begini. Bener. Berarti dulu pengen ke Swiss? Oh, enggak juga ya? Pengen Kalimantan. Oh, pengen ke Kalimantan. Kalau hal yang paling berkesan nih selama jadi jurnalis apa tuh Mas? Banyak banget ya, kalau misalnya disuruh nge-recap, disuruh meresum jadi singkat itu kayaknya nggak bisa gitu. Karena Tapi terlalu banyak. Karena 11 tahun itu pengalaman indah banget. Jadi bittersweet. Kayak Saiful. Jadi kayak Ya, tapi bener, bittersweet banget. Karena pengalaman bahagia udah pasti ada. Pengalaman pedih pasti ada. Senang, suka, duka tuh pasti ada. Tapi yang bener-bener kerasa banget, oke, ini aku banget sebagai jurnalis adalah ketika aku liputan bencana. Jadi beberapa bencana internasional, nasional. Kayak waktu itu di Filipina, Topan Haiyan. Di Nepal itu gempa bumi. Kalau di Indonesia udah nggak kehitung ya, mulai dari tsunami di Palu, terus Kanjuruhan termasuk yang di Malang itu kan juga bencana ya, buat semua orang. Itu aku liputan. Dan kenapa aku suka banget dan bilang berkesan ketika liputan bencana, itu tuh aku merasa di situ berguna sebagai jurnalis dan berguna sebagai person, makhluk hidup. as a human gitu berguna. Karena di situ aku bisa menginformasikan bahwa ini loh ada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, kebutuhannya apa, dan ya sedikit banyak kayak waktu aku di Papua. Sebenarnya itu kantong aku pakai isinya, maksudnya aku beli coklat-coklat dan segala macam untuk aku sendiri. Tapi ketika aku di jalan ketemu sama pengungsi, anak-anak kecil, dia bilang, kakak, saya belum makan, saya boleh minta makanannya. Saya kasih, terus aku bilang sama kameramenku, yuk kita beli lagi yuk, kita bikin kayak pesta kecil buat anak-anak ini, kita kasih coklat, kita kasih games. Jadi aku habis liputan, aku bikin games itu. Terus aku mikir, iya ya profesi ini tuh bisa membuat aku bisa berbuat yang bagus gitu, bisa berbuat yang baik itu untuk orang. Nggak cuman aktor ya, tapi ketika kita jadi jurnalis pun kita ternyata juga bisa terjun untuk menjadi apapun. Betul. Dalam kondisi-kondisi itu. Jadi jurnalis itu harus bunglon. Karena dalam sehari kita bisa switch, kamu tiba-tiba ke istana, kamu berarti harus ya menjadi orang yang seperti apa? Yes. Termasuk attitude kamu. Tiba-tiba kamu harus ke pasar, yang kamu nggak bisa bertanya ke ibu kayak misalnya bagaimana gitu. Kita mau tanya misalnya nih ya, cabai mahal. Bagaimana ibu kenaikan harga cabai akibat dari impor cabai? Nggak bisa dong. Iya. Pasti tanyanya kayak, Bu, cabai mahal. Gimana nih Bu? Jadi kita harus kayak bunglon, bukan hanya aktor. Betul? Iya benar. Kalau dari selama kuliah di sini nih di kampus yang dari tadi kita jalan-jalan ini di UMM, kira-kira apa aja sih Mas David hal-hal yang masih Mas David pegang teguh atau kompetensi apa aja yang diajarin di sini sampai membuat Mas David akhirnya semakin yakin dan mantap untuk berkiprah di dunia jurnalistik? Aku merasa beruntung ya. Ini bukan karena ini lagi podcastnya bukan. Ini selalu aku kasih tahu juga ke teman-temanku, ke adikku, bahkan adikku yang cowok juga di kampus ini. Jadi belajar di UMM itu kayak apa? Chapter hidupku yang sudah Tuhan desain dan aku sangat bersyukur. Karena di sini aku ketemu orang-orang baik, ketemu dosen-dosen baik, ketemu teman-teman baik dan ilmu yang bermanfaat. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang diajarkan UMM, semua yang diajarkan UMM itu berguna buat aku. Even sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau disuruh diundang lagi ke UMM, seneng banget. Terima kasih udah mengundangku lagi. Kita sering-sering ya berarti ya. Ayo. Ini danau Mas David. Mas David pernah renang? Enggak. Oh, tapi dulu zaman nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh anak Mapala ya. Itu juga dulu kayak Dimpa namanya. Dimpa. Dimpa. Ya. Dimpa. Ya.
Dulu kalau misalnya pas waktu maba, mereka tuh kayak atraksi. Betul. Bukan lompat kayak ya itu rappelling atau apalah. Iya. Terus mereka nyemplung lah ke sini gitu-gitu. Cuman yang aku sekarang agak iri ya sama rekan UMM. Ini kenapa bebek-bebek kan sudah diaktifkan dan boleh naik? Dulu belum ya? Belum. Dan Tapi cuma ada bebeknya. satu tuh yang putih. Oh. Itu doang. Ini juga kayaknya udah ganti sih Mas, bukan yang dulu 2008. Samaan ya. Ya bebek itu dulu terombang-ambing, nggak dipakai, udah gitu. Sekarang boleh dipakai. Mau nyoba? Mungkin nanti ya kita coba ya. Karena agak-agak serem ya kalau misalnya kelelep. Bener. Sama ini, gedung yang baru yang mana ya? Gedung baru. GKB 4. Iya. Itu nggak ada. Aku juga pas kembali lagi ke sini, Iya kok ada ini? Apa itu? Ini aku lulus juga baru dibangun kok. Itu apa? Berarti untuk fakultas apa aja? GKB 4 buat hukum, psikologi, sama apa ya? Oh, pasca berarti sarjana. Hukum psikologi dulu kan gabung sama GKB 1 kan? Dulu kan berbagi ruangan ya, Iya, komunikasi. betul. Berarti sekarang udah di sini. Sekarang udah di sini. Sama ada jembatan Shiratal Mustaqim yang Ini menghubungkan. dia, lihat sudah bagus jembatan kita loh. Tapi jembatan kayu itu masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Nah ini, Nggak ada kan ini, Mas ya? ini tuh jembatan yang apa ya? Bisa bilang saksi sejarah. Dimana kalau misalnya aku ada ketinggalan sesuatu, Larinya di sini. iya larinya ke sini karena kosanku dulu di belakang, Di belakang itu ya? di ya depan Tirto. Bukan Tirto dong itu. Langgeng Sari. Langgeng Sari, Oh. Terminal Langgeng Sari. Jadi lewat jembatan ini. Tapi masih nyambung ya ke Nyambung. Jadi itu bisa lewat jembatan itu terus nanti naik ke parkiran. Kita udah ngaspal jalan-jalan di atas itu juga untuk jadi parkiran mobil, parkiran motor gitu. Tapi yang aku rasa ya 11 tahun aku meninggalkan kampus ini banyak banget yang berubah. Banyak banget yang berubah. Selain infrastrukturnya ya, sekarang udah jauh lebih beragam gitu kan. Sama kayaknya kualitas anak-anaknya kayaknya nggak kayak aku gitu ya. Kayak Gimana zamanku tuh, zamanku kayaknya katro gitu. Sekarang kalau ngeliat anak-anak maba aja udah keren-keren gitu. Sekarang berarti membaik nih. Kayak gini. Amin. Ya pasti membaik lah ya. Amin. Kayak zamanku dulu waktu masih maba cukup banget gitu. Ketika ada kamera, mungkin dulu kayak perlu di make over 1000 kali gitu. Oke. Kalau sekarang tuh kayak semuanya tuh ready to camera gitu. Anak-anaknya udah keren-keren, udah sadar bahwa masuk ke ilmu komunikasi, masuk ke UMM, kampus yang sekeren ini, semega ini. Jadi mereka udah siap gitu. Di samping itu kayaknya juga tutorial udah semakin banyak sih Mas. Dan bisa diakses dengan mudah. Ya dari sosial media ya. Betul. Nah jadi ini Mas David, tadi selain GKB 4 yang baru, ini juga kita punya My Dormi Hostel. Jadi ada, ya My Dormi Hostel, jadi ini hostelnya ada di dalam kampus dan container cafe. Ini mereka kayak jadi satu, biasanya kan kalau di hotel ada restonya kan, kita punya container cafe ini sama hostel dormi. Jadi ini emang Kekinian banget ya. kekinian banget. Karena gini, setahu kenapa tuh? di daerah sini itu hanya ada itu. Rusunawa. Rusunawa? Iya. Jadi sekarang kita udah bangun lagi ini nih My Dormi Hostel. Jadi Cak, zaman waktu aku masih di kampus, kalau mau ke Rusunawa, itu adalah saat-saat yang paling menakutkan ketika melewati jalur ini setelah maghrib. Karena gelap. Satu gelap, dan nggak seramai ini. Betul, nggak ada Dan orang di belakang dulu. ini, dulu kan kampung-kampungnya nggak seperti ini. Belum kayak gini. Dulu tuh- kuburan gitu kan. Iya, sawah-sawah. Sawah-sawah. Tadi kan Mas David sempat ngomong soal kalau anak-anak zaman sekarang ini udah beda banget sama zamannya Mas David dulu ya, pas masih angkatan 2007 2008. Kira-kira kalau dari mahasiswa sekarang ini gimana nih mereka seharusnya menanggapi atau menghadapi kebebasan yang ada sekarang? Gini, sekarang kan kebebasan komunikasi itu kan ya sudah apa ya, udah nggak kayak dulu ya. Betul. Kayak akses komunikasi, akses informasi sekarang udah bebas. Harusnya anak-anak sekarang bisa memanfaatkan itu untuk menjadi poin plus buat mereka. Entah itu poin plus untuk misalnya di kampus yang berhubungan dengan perkuliahan atau ke kehidupan mereka. Sekarang kalau anak-anak sekarang terus nggak pakai sosial media dan tidak memaksimalkan penggunaannya, kalian bukan anak gaul. Bener. Karena dari situ kita bisa mendapatkan kepopuleran. Di situ dapat cuan. Dan di situ kita dapat banyak teman. Dan itu akan membuat kalian yang nanti ketika akan terjun ke dunia kerja, komunikasi linknya itu akan lebih besar. Jadi manfaatkan itu. Sama satu lagi, please anak-anak sekarang coba kita plot twist ya, yang katanya kalian ini dibilang gen apa X ya sekarang tuh, Gen Z, Gen Z ya, Gen Z si tukang ngeyel nggak mau dikasih tahu, please ayo diubah, karena kadang-kadang nggak semua hal yang kalian tahu itu benar gitu.
dan perlu sedikit mendengarkan. Karena sampai sekarang tuh aku masih banyak berinteraksi dengan anak-anak mahasiswa. Terakhir waktu itu di kantorku kan banyak anak-anak magang. Agak-agak perlu otot ya untuk ngasih tahu anak-anak sekarang. Nah, yuk sekarang adik-adik ya, kalau dikasih tahu sama yang lebih tua, tolong didengarkan. Tolong didengarkan. Jadi walaupun emang nggak selamanya benar terus, tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran dari yang lain nih, Betul. yang berpengalaman melakukan itu, gitu kan. Oke, tadi kan Mas David sempat ngebahas soal gimana sih orang-orang juga harus memanfaatkan, orang-orang katanya, anak-anak Gen Z ini harus memanfaatkan sosial media dengan amat sangat tepat gitu. Kalau cerita awalnya Mas David dulu dong untuk berpindah dari dunia jurnalistik ke dunia content creator ini, gimana tuh? Oke, sekarang udah bisa dibilang kayak content creator ya. Iya dong. Awal perpindahan, sebenarnya bukan awal perpindahan sih. Awal mengenal dunia content creator itu di tahun 2018. Konten apa pertamanya tahun 2018? Masih a day in my life, soal jurnalistik, soal duniaku di bidangku sebagai jurnalis. Terus masuk ke pandemi. Pandemi itu aku yakin semua content creator terutama yang ada di Indonesia itu adalah turning point kebangkitan kita sebagai anak-anak yang punya jiwa-jiwa content creator ini untuk dapat kesempatan. Iya nggak sih? Karena content creator banyak lahir dari pandemi. Betul. Karena di situ terpaksa harus kreatif karena kita terkunci, nggak bisa kemana-mana. Udah bingung mau ngapain kan selain bikin konten. Yes. Nah dari situ aku ngerasa banget grow-nya, terutama di TikTok dan Instagram ketika pandemi. Jadi aku bikin Day in My Life, aku bikin behind the scene di balik layar Liputan 6, Prompter Challenge, terus ngasih tahu ini loh hal-hal yang ada di studio yang mungkin mereka-mereka yang nonton, oh iya ya, aku nggak tahu di kampus nggak dapet nih. Nah itu sih dari tahun 2018 pertama kali kenal sosial media dan bikin konten, tapi mulai nge-grow-nya 2020. Kalau dari ini nih 2018, 2020 itu kan perjalanannya panjang banget. Kenapa kok tidak pernah berhenti dan merasa bahwa kayaknya bikin konten ini menjanjikan banget deh? Pengen eksis. Itu semua anak komunikasi tuh ya Mas ya. Kalau ditanya kenapa masuk komunikasi, pengen jadi artis, di antara aku semuanya jawab kayak gitu. Kalau aku pengen eksis, karena artis belum tentu eksis. Betul. Tapi kalau orang eksis udah pasti eksis. Nggak, bercanda. Sebenarnya gini, sadar pentingnya konten menurut aku. Satu itu sebuah dokumentasi buat kita. Kedua, itu sebuah informasi buat mereka, buat followersku yang nonton segala macam, dan buat cuan. Jadi itu ada 3, dokumentasi, informasi, dan cuan. Kenapa akhirnya konsisten? Sampai karena udah mendapatkan akhirnya ya, benefitnya ternyata masuk akal dengan perjuangannya. Karena intinya gini, suka sayang gitu kalau ada anak muda yang punya media sosial tapi digunakan hanya untuk nyepam, digunakan hanya untuk curhat, hate comment, ya terus, itu buruk sih. Ya itu kan nggak jelas ya. Nggak jelas lebih baik banget. Kamu bikin konten yang benar, kamu bagusin skillmu, kamu dapat cuan, itu lebih menjanjikan. Itu lebih menjanjikan dan masuk akal. Tapi kalau hal terpenting yang harus dipegang pas kita lagi bikin konten dan lain-lain apa kira-kira dari Mas David? Etika. Yes. Harus punya etika. Jangan apa-apa dikontenin. Ya nggak mungkin dong kita ke toilet kan di kontenin. Tapi ada beberapa yang seperti itu. Maksudku tetaplah beretika ketika bermain sosial media. Karena sosial media itu seperti pisau gitu, bermata dua. Kalau kita nggak bahaya itu akan nyerang diri kita sendiri. Gitu. Karena banyak kan orang yang kena kasus hukum, entah itu melakukan PE, disomasi, itu hanya gara-gara keteledoran mereka dan mereka tidak mementingkan etika ketika membuat sosial media. Padahal ketika kita bikin konten ini kan tujuannya ya untuk at least menghibur orang-orang gitu kan, berbagi informasi. Jadi setidaknya kita membagi yang baik-baik gitu ya Mas ya. Itu cukup keren sih menurut aku. Dan Mas David kita udah ada di helipad nih sekarang. Helipad terakhir sebelum aku tinggalkan kampus ini 11 tahun yang lalu masih rumput. Oh iya. Sekarang udah konblok kayak gini ya. Dan ini kan yang sering dipakai buat flash mob. Bener, ini yang sering dipakai. Aku baru tahu sih kalau ternyata dulu helipad rumput. Bisa tanya sama Mas Rino. Mas Rino kayaknya. Tahu generasinya. Kita merumput ya? bersama di sini. Iya. Kenapa dari tadi di mention terus Mas Rino? Karena dia seniorku.
seniorku di kampus, seniorku di humas. Oke. Dan ya belajarnya dari beliau. Aku baru tahu sih kalau lebih senior bahkan. Iya. Emang lebih senior. Emang lebih senior ya? Oh, oke. Halo Pak. Seiling nggak Pak ya? Kira-kira nih Mas David setelah jadi content creator ini tadi kan udah memutuskan untuk oke, aku berhenti dulu dari dunia ini, terus sekarang sudah memulai karir baru, benar-benar mendapatkan kebebasan yang diinginkan nggak? Pasti ya, karena ketika 11 tahun itu jadi budak korporat, kita harus bangun pagi, kita harus ke kantor, ada deadline, ada tugas kantor, ada grup WhatsApp yang banyak banget, yang tanggung. Iya, benar. Ya 2 bulanan ini merasa lebih bebas, gitu. Kayak free like a bird, kayak mau lari kemanapun, jam berapapun, kapanpun itu bebas. Mau tidur jam berapapun, mau bangun jam berapapun itu bebas. Ini kayak kalau menurut aku lebih ke karena kita sudah dengan pekerjaan yang sehari-harinya seperti itu, terus sekarang ada hal baru jadi happy banget gitu nggak sih? Banget. Lebih fresh. Find your happiness itu sih menurut aku. Kalau aku sih happy-nya di situ. Gitu. Nah, Ini nih Ini gedung dia. yang penuh dengan cerita, penuh kenangan. sejarah ya. Sejarah banget. Jadi dulu kuliahnya di sini Mas David. Dulu di lantai 5 dan 6 dan mungkin ada beberapa lantai kali yang bisa dimanfaatkan untuk komunikasi. Aku lupa. Iya bener, ada banyak sih sebenarnya karena sharing kan sistemnya gedung kuliah bersama. Dan sekarang gitu. ini komunikasi aja. Sekarang enggak dong, tetap sharing. Oh, tetap sharing ya. Namanya gedung kuliah Karena bersama. sharing is caring. Betul. Oke, jadi kita nanti akan lari ke sana. Boleh. Enggak. Tapi sebelum boleh. Enggak Punya apa-apa. ganti dulu. Enggak bawa di rumah. Tapi sebelumnya kita mau terima kasih banyak buat UMM Folk semuanya yang udah ikut perjalanan kita hari ini keliling kampus bareng sama Mas David. Terima kasih juga udah mengajak-ajak saya keliling-keliling nostalgia. Happy nggak? Happy. Nostalgia. Your happiness is my happiness. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.